Baik, terima kasih Mbak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Baik. Tentu semoga dalam keadaan baik, alhamdulillah. Baik, Jen. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Senang baik. sekali. Alhamdulillah. Senang sekali perkenalkan saya Ismail yang akan memandu sesi diskusi reguler pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ingin menyapa beberapa peserta dulu, terutama peserta spesial dari LPJK. Terima kasih kepada pengurus LPJK yang sudah menyempatkan hadir mengikuti diskusi reguler kali ini. Terima kasih juga kepada pengurus DPP Perkopindo yang sudah hadir mengikuti acara atau diskusi reguler kali ini, pengurus DPD dan DPC seluruh Indonesia Perkopindo, dan para ketua atau pengurus asosiasi jasa konstruksi seluruh Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti diskusi reguler kali ini, dan juga anggota Perkopindo. Terus juga ada lagi dari kementerian, dari dinas, dari mahasiswa, dan lain sebagainya. Salam hangat dari kami, Perkopindo. Perkenalkan kami dari Perkopindo. Bapak Ibu sekalian, di siang hari yang sedikit mendung kalau di Jakarta, Pak ya, kami harapkan sudah siap untuk mengikuti dan membahas tema yang menarik sekali, serta tentunya lagi ramai sekali diperbincangkan terkait isu yang kemarin. Nah, di sini kita akan berdiskusikan bagaimana sih kita ke depan seperti itu. Tema yang akan kita angkat pada siang hari ini adalah peran strategi asosiasi jasa konstruksi dalam pembangunan. Nah, tentu berbicara tentang peran asosiasi, tentunya sangat penting ke depan bagaimana kita nih sebagai asosiasi, terutama sebagai asosiasi, dan juga dalam pembinaannya, dalam pengawasannya terhadap anggota, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Akan tetapi pertanyaan begini, bagaimana peran asosiasi ke depan? Tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana juga badan usaha ke depan seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita kali ini. Beliau adalah Ibu Eka Prasetya, STMTek. Beliau Kepala Subkoordinator Pelaksana Tugas Penyusunan Strategi Pemberdayaan Mitra Jasa Konstruksi Kementerian PUPR. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada sesi pertama narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian sesi selanjutnya pemaparan materi atau pendalaman materi. Mohon maaf, sesi selanjutnya pendalaman materi. Mohon untuk di-mute. Sesi selanjutnya adalah pendalaman materi atau tanya jawab. Mohon dibantu host dan co-host untuk memute peserta supaya tidak saling bersautan. Sebelum narasumber menyampaikan materinya, perlu kami ingatkan, tolong untuk menghidupkan videonya, rekan-rekan semuanya, peserta Bapak Ibu, terus mematikan mikrofon supaya tidak bersautan, karena nanti tidak terdengar oleh peserta yang lain. Dan juga jangan lupa untuk mengisi absen di kolom chat. Nanti kenapa untuk mengisi absen, nanti diterbitkan sertifikat, jadi jangan sampai lupa untuk mengisi absen yang ada di kolom chat. Baiklah, Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar lagi untuk mengisi atau mendiskusikan kegiatan kali ini, saya persilakan kepada Ibu Eka untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Eka, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, Bapak Ibu. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Suatu kehormatan ini bagi kami dapat berperan serta gitu dalam diskusi reguler yang dilakukan oleh Perkopindo ini. Pertama-tama kami mohon permohonan maaf terlebih dahulu nih dari Bapak Putut Marhayudi, karena seyogyanya beliau yang akan menyampaikan pemaparan dan diskusi terkait peran serta asosiasi jasa konstruksi ini gitu. Tapi kebetulan
pada waktu yang bersamaan saat ini beliau sedang ada diskusi Bapak Ibu dengan BPK gitu ya terkait pengadaan melalui mekanisme rancang bangun atau design build gitu. Jadi perkenankan kami untuk menyampaikan materi beliau. Mohon izin Pak Moderator untuk dapat share screen ya. Silakan Ibu. Jadi kalau ada beda-beda sih kasusnya nggak di FM, kan kalau untuk 3 hari juga nggak apa-apa gitu. Bisa dilihat jelas ya Bapak Ibu? Dulunya awalnya letaknya pendek. Bisa. Iya jelas Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara tentang peran asosiasi gitu ya dalam pembangunan konstruksi gitu, pertama-tama yang ingin kita sampaikan dulu, kita ingin menyampaikan dulu nih gitu, apa sih sebenarnya tugas-tugasnya dari seluruh pelaku gitu kan, sebelum kita masuk ke asosiasi nih gitu, karena kan seperti kita tahu saat kita berbicara sektor jasa konstruksi ini banyak sekali pelaku yang terlibat gitu kan, gitu. Siapa saja pelakunya gitu, apa saja tugas tanggung jawabnya gitu, dan apa nih peran dari asosiasi gitu. Nah, ini berdasarkan tadi sudah disampaikan ya oleh tadi bahwa saat kita berbicara jasa konstruksi ini tidak bisa lepas dari Undang-Undang 2 gitu, dan lebih detail lagi ke dalam peraturan pelaksanaannya yaitu PP 22 gitu. Dalam PP 22 2020 sudah jelas disampaikan siapa saja sih yang terlibat dalam pelaksanaan jasa konstruksi gitu. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam sektor jasa konstruksi. Di situ ada pemerintah pusat, ada Pemda provinsi, dan ada Pemda kabupaten kota. Gitu. Dan ada juga yang dinamakan oleh masyarakat jasa konstruksi. Ya. Nah, di sini disampaikan bahwa pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh pemerintah dan pembinaan jasa konstruksi dilakukan kepada pemerintah daerah dan masyarakat jasa konstruksi gitu. Nah, siapa saja masyarakat jasa konstruksi di sini sudah jelas disampaikan bahwa salah satunya adalah asosiasi, gitu. Baik asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, gitu kan. Di situ juga ada pengguna dan penyedia jasa, gitu. Jadi saat kita berbicara pengguna dan penyedia ini bukan hanya pengguna dan penyedia yang terlibat dalam paket-paket pekerjaan APBN dan APBD, gitu. Termasuk di dalamnya adalah pengguna dan penyedia yang di sektor swasta, gitu ya. Kemudian di sini juga ada perguruan tinggi, ada pelaku rantai pasok, tenaga kerja, gitu, dan sampai kepada pemanfaat produk jasa konstruksi. Gitu. Seperti kita tahu siapa sih pemanfaat ini, gitu. Di situ ada masyarakat. Gitu. Kenapa? Gitu? Karena nanti seluruh penyelenggaraan jasa konstruksi ini, gitu kan, baik dari sisi pemerintah, gitu, maupun dari sisi pemerintah baik pusat maupun daerah dan masyarakat jasa konstruksi ini harus tunduk gitu, terhadap semua peraturan dan persyaratan yang ada dalam undang-undang, peraturan pemerintah maupun ke dalam peraturan menteri teknisnya gitu ya. Kalau ngomongin 3 hari ya. Jadi sudah jelas nih saat kita berbicara apakah asosiasi berperan terhadap jasa konstruksi, pasti gitu kan, karena di PP juga sudah terstate bahwa asosiasi merupakan salah satu masyarakat jasa konstruksi gitu. Nah, di sini kemudian kita breakdown gitu apa saja peran tugas tanggung jawab ya antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, untuk pemerintah pusat sendiri tanggung jawabnya adalah yang pertama mulai menetapkan kebijakan, kemudian penyelenggaraan kebijakan gitu, mulai fasilitasi, konsultasi sampai ke pelatihan. Ketiga adalah pemantauan evaluasi. Pemantauan evaluasi terhadap apa ini gitu? Pemantauan evaluasi terhadap penyelenggaraan kebijakannya gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang sudah disusun ini gitu dilihat lagi, dipantau lagi dan dievaluasi lagi. Apakah kebijakan yang sudah ditetapkan ini memang sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat gitu kan? Apakah memang kebijakan yang sudah disusun ini memang memberikan kemudahan dan memberikan dampak positif gitu ya gitu. Ataukah ada yang perlu diperbaiki gitu. Inilah fungsi dari pemantauan evaluasi. Karena seperti Bapak Ibu tahu ya, seperti permen terkait
standar dokumen pengadaan gitu kan, dari Permen 7 ke Permen 14 ini jangka waktunya juga nggak lama gitu, langsung dievaluasi. Hal ini adalah bentuk dari pemantauan dan evaluasi yang kita lakukan terhadap segala kebijakan. Jika memang kebijakan tersebut dirasa harus dirubah untuk memang efektivitas yang lebih baik, itu akan segera dilakukan dalam hal ini oleh pemerintah pusat. Kemudian pengembangan kerjasama dengan Pemda, gitu. Karena kita sangat menyadari ya Bapak Ibu, gitu. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini, upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini tidak akan bisa turun sampai ke masyarakat yang terjauh ya, gitu. Mungkin Bapak Ibu yang di sini juga asosiasinya kan juga leveling ya, ada yang asosiasi di tingkat pusat, di tingkat daerah. Ini kami sangat bergantung terhadap pemerintah daerah. Gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini harapannya bisa turun ke pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti dan disosialisasikan. Gitu. Karena kebijakan akan hanya menjadi suatu kebijakan saja gitu, saat masyarakat memang tidak memahami gitu kan, tidak bisa dilaksanakan gitu, useless lah ya kebijakan yang kita susun gitu. Kemudian yang kelima adalah dukungan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi memang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat ini memiliki beberapa kewenangan gitu ya yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat itu terhadap gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Kemudian bagaimana tugas dari pemerintah provinsi gitu. Nah, di sini yang pertama adalah sesuai kewenangan Pemda provinsi, karena kita tahu bahwa saat kita berbicara terkait pemerintah daerah, kita tidak bisa lepas dari peraturan terkait daerah ya, Permen 23 gitu. Kita tidak bisa lepas dari hal tersebut. Gitu. Yang kedua adalah pengembangan kebijakan gitu. Jadi mulai dari kemitraan dengan badan usaha luar daerah, kemudian penggunaan penyedia jasa di daerah gitu. Kemudian terkait semua kegiatan yang menggunakan dana APBD dan semua paket-paket pekerjaan yang beresiko kecil sampai sedang gitu. Kemudian saat kita berbicara teknologi juga kebijakan yang disusun oleh pemerintah provinsi ini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi yang menggunakan teknologi yang sederhana sampai dengan madya. Kemudian untuk paket pekerjaan kecil dan sedang, inilah adalah kebijakan-kebijakan yang dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi ya. Kemudian juga pemantauan dan evaluasi gitu. Sekali lagi sama seperti pemerintah pusat bahwa pemantauan dan evaluasi ini harus dilakukan gitu saat kita sudah menerbitkan atau mengembangkan suatu kebijakan untuk menilai efektivitas di lapangan gitu kan, apakah memang sudah cukup efektif atau memang perlu ditingkatkan lagi ya, atau direvisi lagi kebijakannya. Nah, yang selanjutnya adalah pemerintah kabupaten kota gitu, jadi pembinaannya juga sesuai dengan kewenangan Pemda atau kabupaten kota gitu. Kemudian pemantauan evaluasi juga gitu, sesuai dengan lingkup dari kewenangannya. Nah, kemudian saat kita berbicara partisipasi masyarakat ini. Jadi partisipasi masyarakat tadi salah satunya adalah asosiasi gitu ya, baik asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi gitu. Jadi di sini partisipasi masyarakat itu ada 3 ya, di mana masyarakat bisa ikut serta dalam sektor jasa konstruksi. Yang pertama adalah pengawasan, yang kedua adalah pemberian masukan, dan yang ketiga adalah forum jasa konstruksi. Gitu. Bapak Ibu ini agak mengganggu nih. Oke, yang pertama pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi mulai dari mengakses informasi, gitu, melakukan pengaduan, dan membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha. Ini adalah salah satu bentuk dari pengawasan yang dapat dilakukan oleh partisipasi masyarakat. Yang kedua adalah pemberian masukan. Seperti kita tahu bahwa masyarakat juga sangat dimungkinkan untuk dapat memberikan masukan terhadap pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pengembangan kebijakan maupun tadi Bapak Ibu terkait pemantauan evaluasi gitu atas penyelenggaraan kebijakan yang telah disusun gitu dengan cara baik secara lisan, tertulis maupun
sistem informasi, gitu kan. Yang ketiga adalah forum jasa konstruksi, gitu, di mana forum jasa konstruksi ini merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan pemerintah baik pusat dan daerah. Nah, forum kita seperti ini bisa menjadi salah satu bentuk ya Bapak Ibu, baik itu sebagai pemberi masukan maupun sebagai forum komunikasi gitu kan, karena di sini harapannya nanti akan bisa terjadi pertukaran informasi antara kami kebetulan yang mewakili dari pemerintah pusat dengan Bapak Ibu sekalian yang merupakan bagian dari masyarakat jasa konstruksi. Baik. Nah ini tadi terkait pengawasan gitu. Tadi sudah disebutkan bahwa beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi terkait pengawasan ini adalah mengakses informasi. Gitu. Jadi apa saja sih informasi yang dapat didapat itu terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Saya yakin Bapak Ibu sudah cukup paham ya di sini gitu bahwa sangat mudah untuk mengetahui paket-paket apa yang sedang tenderkan atau dilakukan seleksi gitu kan, bisa diakses melalui LPSE-nya PUPR, LPSE-nya Pemda gitu kan, maupun LPSE-nya Pemprov maupun kementerian lain yang memiliki paket pekerjaan gitu, dan itu sangat bebas untuk dapat dilihat oleh Bapak Ibu gitu, di mana nanti Bapak Ibu bisa oke, saya mau peran serta nih di paket yang ini gitu kan. Itu adalah terkait akses informasi. Kemudian yang kedua adalah melakukan pengaduan dan gugatan. Gitu. Nah, di sini Bapak Ibu juga sangat berhak untuk melakukan pengaduan jika memang ada kegiatan jasa konstruksi yang dinilai itu memberikan dampak negatif atau dampak buruk terhadap masyarakat. Itu salah satunya nih yang kemarin adalah kereta cepat. Waktu ada banjir di Jakarta itu kan sempat beberapa hari di situ ya akses tersebut tidak bisa dilakukan gitu. Nah, secara langsung itu masyarakat kami dari Kementerian PUPR mendapat pengaduan gitu kan bahwa akses terganggu nih masyarakat karena adanya proyek kereta cepat di sekitar Bekasi gitu Bapak Ibu. Nah, di situ kami langsung menurunkan komite keselamatan Bapak Ibu untuk langsung memberi teguran kepada pihak yang terkait dan untuk segera melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang ada. Ketiga adalah membentuk asosiasi profesi di bidang jasa konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Saya rasa diskusi kita pada hari ini merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan dari masyarakat jasa konstruksi, di mana Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam asosiasi ini harapannya nanti bisa bersama-sama berpartisipasi dan ikut mengawasi gitu ya segala kegiatan jasa konstruksi yang ada gitu. Jadi tidak hanya berperan serta tetapi juga ikut serta dalam mengawasi. Nah, ini adalah mekanisme pengaduannya tadi ya, yang pengaduan tadi kan salah satu bentuk pengawasan gitu. Jadi pengaduannya disampaikan kepada menteri gitu kan. Kemudian di sini ingin digarisbawahi ya Bapak Ibu gitu bahwa pengaduan yang terkait penyelenggaraan jasa konstruksi ini yang menindaklanjuti adalah Pak Menteri yang memang menteri, gubernur atau wali kota yang memang memiliki tugas tanggung jawab terkait jasa konstruksi gitu ya gitu. Jadi kalaupun ada pengaduan yang nyasar nih ya dalam tanda kutip ke APH itu tetap diteruskan ke menteri gitu untuk menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya gitu kan, kecuali memang itu ada hal-hal yang terkait OTT dan memang ada hal-hal yang menimbulkan korban jiwa ya, itu memang APH dapat masuk. Tapi terkait penyelenggaraan jasa konstruksi ini yang menindaklanjuti adalah menteri, pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah daerah maupun pusat yang memang memiliki tanggung jawab terkait jasa konstruksi. Nah, kemudian ini adalah fungsi dari forum jasa konstruksi. Mohon maaf ini agak acak sepertinya ya. Apa sih fungsi dari forum jasa konstruksi ini gitu? Forum jasa konstruksi ini merupakan bentuk wadah ya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi. Yang kedua adalah untuk membahas dan menyusun rekomendasi. Jadi nanti harapannya misalnya di diskusi kita ini ada kebutuhan akan kebijakan gitu. Nanti itu bisa dibahas gitu untuk ditindaklanjuti apakah memang bisa ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan atau seperti apa gitu.
Yang ketiga adalah meningkatkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat. Jadi sampai sejauh mana nih nanti asosiasi bisa berperan gitu. Nanti itu adalah hal-hal yang dapat didiskusikan dalam forum jasa konstruksi. Nah, tadi kita sudah bicara ya Bapak Ibu terkait peran, tugas dan tanggung jawab gitu ya seluruh pihak yang terlibat dalam sektor jasa konstruksi. Walaupun memang tadi secara general ya Bapak Ibu kami menyampaikan itu berdasarkan PP 22, jadi ke letterleks gitu, kita belum sampai ke teknisnya seperti apa gitu. Nah, sebenarnya mengapa sih harus ada pembagian peran tugas tanggung jawab tersebut? Kenapa sih masing-masing pihak itu harus berkontribusi ya dalam sektor jasa konstruksi? Nah, ini adalah salah satu latar belakang gitu. Kenapa memang pengembangan sektor jasa konstruksi, pengembangan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi ini memang harus didukung seluruh pihak. Karena kita tahu bahwa sektor konstruksi ini merupakan sektor yang cukup signifikan, sektor yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Gitu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa saat kita berbicara PDB ya, sektor konstruksi ini dia selalu masuk 5 besar. 5 besar sektor-sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian, gitu kan? Bisa dilihat di sini mulai dari 2017, 19, sama 2019. Sektor konstruksi selalu berkontribusi dan masuk 5 besar terhadap perekonomian. Dan di atas ini bisa kita lihat adalah grafik perekonomian, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Walaupun kita tahu nih kita lumayan terjun bebas nih di triwulan 2 kemarin karena adanya pandemi COVID. Gitu. Ini adalah hal utama ya. Kenapa seluruh pihak harus konsen terhadap sektor jasa konstruksi. Nah, ini berkaitan dengan tadi Bapak Ibu gitu, saat kita melihat grafik perekonomian Indonesia tadi kan turun bebas nih ya, menjadi minus 5,32 gitu di triwulan kedua karena adanya pandemi COVID. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh ya terkait COVID. Kita sudah tahu, kita hampir 1 tahun ya Bapak Ibu ya, itu kita sudah masih terus berhadapan dan melawan ini COVID gitu. Dan memang sesuai data COVID ini dampaknya sangat luar biasa gitu. Dampaknya itu melebihi dampak krisis keuangan global 2008 kemarin gitu. Karena bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia, mulai dari negara maju sampai negara berkembang dan negara dunia ketiga pun mengalami dampak yang luar biasa atas COVID ini gitu. Pertumbuhan ekonomi kita turun gitu kan, naiknya tingkat pengangguran gitu, kemudian turunnya penghasilan pekerja formal dan informal ini tidak dapat dihindari gitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Gitu. Kemudian bagaimana dengan sektor konstruksi gitu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah sektor konstruksi juga ikut terjun bebas gitu? Apakah kita juga akan mengalami penurunan yang drastis dalam sektor konstruksi? Kita lihat Bapak Ibu gitu. Sepertinya saya yakin Bapak Ibu juga sudah cukup familiar dengan kata-kata PEN, Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Menghadapi kondisi COVID ini, pemerintah tidak tinggal diam, Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari seluruh kebijakan sudah dilakukan, gitu. Mulai kebijakan terkait protokol kesehatan, gitu ya. Kementerian Kesehatan langsung bertindak mengeluarkan Kemenkes, keputusan Menteri Tenaga Kerja yang kemudian keputusan Menteri Kesehatan yang kemudian langsung ditindaklanjuti oleh beberapa kebijakan di tiap-tiap daerah, adanya PSBB gitu kan, kemudian ada juga refocusing dan realokasi anggaran. Saya rasa Bapak Ibu di sini yang memiliki badan usaha terdampak juga dengan adanya kebijakan refocusing gitu kan. Ada pemotongan beberapa persen anggaran instansi lembaga pemerintah yang difokuskan untuk pengendalian COVID, gitu kan? Nah, kemudian kebijakan-kebijakan tersebut, dari beberapa kebijakan tersebut, proyek infrastruktur ini merupakan proyek yang digadang-gadang sebagai sektor infrastruktur. Sekali lagi saya ulangi, sektor infrastruktur ini adalah salah satu sektor yang digadang-gadang bisa memitigasi dampak dari COVID-19. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, walaupun COVID cukup memporak-porandakan perekonomian, tetapi
dari sektor infrastruktur ada secercah harapan, gitu. Karena pemerintah menganggap bahwa sektor infrastruktur bisa dinilai sebagai sektor yang bisa mendorong pemulihan ekonomi nasional, gitu kan. Nah, di sini ada 5 rincian program pemulihan ekonomi. Yang pertama mulai penguatan infrastruktur digital, yang kedua mendorong efisiensi logistik, kemudian pelaksanaan infrastruktur padat karya, kemudian pembangunan sarana kesehatan, dan pembangunan penyediaan kebutuhan dasar. Di mana dari 5 program ini 4 diantaranya masuk ke dalam lingkup pekerjaan PUPR. Gitu kan? Nah, di sini kami sampaikan nih overview dari anggaran PUPR di tahun 2020 dan di 2021. Gitu. Seperti kami sampaikan tadi di awal tahun Halo? Halo? Itu lagi di luar apa di dalam ruangan ya? Enggak, dalam ruangan Pak. Maaf, ini sedang ada beberapa agak bentar. Oh gitu, berarti kurang jelas mohon maaf para peserta. Iya, mohon maaf peserta, berarti bukan peserta yang tidak di mute, tapi Ibu Eka yang sedang di ruangan, tapi di sana lagi banyak kegiatan. Iya, mohon maaf Pak, udah selesai nih kayaknya. Tapi cukup jelas nggak Pak? Okay. Jelas. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Iya, lanjut Ibu. Okay. Ini adalah overview dari anggaran Kementerian PUPR. Tadi kami sudah sampaikan, awal tahun 2020 kita punya anggaran sebesar 120 triliun Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya COVID, kemudian ada kebijakan terkait refocusing dan realokasi anggaran, PUPR dipotong anggarannya menjadi 75. Pemotongan anggaran tersebut mostly dialokasikan untuk kepentingan penanggulangan dampak dan penyebaran COVID-19, gitu kan. Tetapi yang kami perlu informasikan dari pemotongan 120 ke 75 ini tidak ada paket pekerjaan PUPR yang dibatalkan. Sekali lagi tidak ada yang dibatalkan Bapak Ibu. Yang ada adalah ditunda karena PUPR menentukan prioritas mana paket pekerjaan memang harus dilakukan tahun 2020 dan mana paket yang memang bisa dialihkan ke tahun 2021. Nah, kemudian di tahun 2021 mendatang PUPR mendapat anggaran tugas yang cukup besar, hampir kurang lebih 150 triliun. Nah, di mana 150 triliun tersebut merupakan bentuk dari paket-paket yang tertunda di tahun 2020 dan paket-paket yang memang ditujukan untuk pemulihan ekonomi. Nah, di sini bisa dibayangkan nih Bapak Ibu, potensi kemudian perhatian yang harus kita berikan, kerjasama antara pemerintah dan asosiasi dan seluruh pihak ini sangat diperlukan di tahun depan. Karena tugasnya cukup besar, proyeknya cukup besar, tetapi tantangan dan kendalanya pun juga kita bisa bayangkan ya gitu, karena kita juga belum memiliki kepastian bahwa tahun depan kita juga free of COVID gitu kan. Jadi sangat besar tantangannya, potensinya juga sangat besar. Ini kami ingin meng-highlight yang disampaikan oleh Bapak Presiden, walaupun saat ini kita tengah menghadapi pandemi, tapi agenda-agenda strategis tidak boleh berhenti. Jadi beberapa paket-paket strategis nasional tetap akan dilaksanakan, gitu, yang kemarin tertunda di tahun 2020 akan dilanjutkan ke 2021. Jadi Bapak Ibu kemarin yang sudah gadang-gadang nih ya, udah ngelihat LPSE, oke aku mau lihat paket ini, ternyata kemudian hilang gitu kan, paket tersebut masuk ke dalam pemotongan anggaran gitu. Jangan khawatir Bapak Ibu, gitu, akan ada di tahun 2021 gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kerangka kerja dari Kementerian PUPR gitu. Tadi dari kurang lebih 150 triliun ya paket PUPR itu dikelompokkan menjadi 6 paket besar, 6 program besar gitu. Mulai dari peningkatan ketahanan pangan, pengembangan konektivitas, peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, kemudian peningkatan investasi, penguatan jaring pengaman nasional, dan peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Jadi paket-paket pekerjaan di tahun 2021 yang akan dilakukan oleh PUPR itu mendukung 6 program besar ini, Bapak Ibu. Jadi seluruh paket besar jalan, bendungan, gitu, air minum, merupakan
rencana strategis untuk mendukung ke-6 program ini gitu ya. Dan bahkan yang cukup santer dan selalu disampaikan Pak Presiden dan Pak Menteri adalah pelaksanaan program padat karya tunai. Karena pemerintah meyakini bahwa paket padat karya tunai ini bisa langsung menyentuh masyarakat yang terdampak COVID secara langsung ya. Jadi pemberian pemberian bantuan tunai kepada masyarakat, tetapi di satu sisi targetnya PU tercapai gitu. Jadi kenapa program padat karya tunai ini merupakan program unggulan PU juga, karena kita tidak semata-mata memberikan uang kepada masyarakat, gitu. Tetapi dalam rangka pemberian program bantuan tunai ini ada paket pekerjaan PU juga yang akan terlaksana. Gitu. Salah satunya seperti dari 4 dirjen itu semua punya padat karya tunai, Bapak Ibu. Jadi mulai perumahan, gitu, cipta karya dengan segala macam padat karyanya, jalan jembatan juga, gitu. Kemudian kalau air ya yang sudah lama berjalan adalah P3TGAI, gitu ya, terkait irigasi itu akan terus dilanjutkan. Gitu. Jadi tidak hanya bantuan tunai, tetapi juga membantu pencapaian target infrastruktur kita. Nah ini dari potensi tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, dari potensi 150 triliun paket pekerjaan, baik konsultan maupun konstruksi yang akan kita laksanakan di 2021 tersebut masih dibayang-bayangi oleh COVID, ya kan? Gitu. Kita masih belum punya kepastian kapan COVID ini akan berjalan. Gitu. Kita belum memiliki kepastian kapan paket pekerjaan kita ini bebas dari pelaksanaan protokol kesehatan, gitu. Kapan paket pekerjaan kita ini tidak dibayang-bayangi oleh PSBB ya, yang bisa mempengaruhi suplai sumber daya ke proyek, gitu. Kita masih belum memiliki kepastian akan hal tersebut. Jadi COVID ini masih menjadi salah satu tantangan tersendiri di balik potensi besar kita dalam pembangunan infrastruktur. Nah, ini adalah beberapa dampak ya, itu dari COVID-19 terhadap sektor jasa konstruksi gitu. Walaupun memang tergolong rendah ya COVID ini terhadap konstruksi, tetapi serendah-rendahnya tetap ada dampaknya gitu Bapak Ibu, karena beberapa kebijakan terkait COVID ini sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi gitu. Tadi semulai kebijakan PSBB, anjuran physical distancing, kemudian pemotongan anggaran, kita nggak tahu nih nanti. Jangan sampai ya, tahu-tahu nanti ada next wave COVID itu ya besar, kemudian pemerintah kembali melakukan refocusing ya dari 150 anggaran yang sudah teralokasi, ada refocusing lagi, ada realokasi lagi. Kemungkinan akan terjadi perubahan kontrak. Akan terjadi perubahan-perubahan yang berdampak pada kontrak yang sudah berjalan gitu kan. Nah, di sini kami juga sudah mengidentifikasi beberapa dampak dalam sektor jasa konstruksi. Yang pertama adalah perubahan perilaku di lapangan. Saya yakin Bapak Ibu yang di badan usaha ya, pekerjaannya ini udah mengeluh nih, saya nggak bisa pakai masker kalau kerja gitu kan. Ini mana mungkin saya bisa physical distancing gitu kalau pekerjaannya fisik gitu kan. Ada kebijakan-kebijakan yang sangat berdampak terhadap perilaku pekerja di lapangan. Yang kedua terkait kapasitas rantai pasok, tidak dapat dihindari. Suplai material, suplai tenaga kerja pun itu mengalami dampak yang cukup signifikan. Kemudian output dan produktivitas. Dengan adanya penyesuaian ya dari tenaga kerja yang sebelumnya baik-baik saja nih, nggak ada COVID, kemudian ada protokol kesehatan yang harus dilakukan, penyesuaian tersebut mempengaruhi terhadap output dan produktivitas gitu, yang secara otomatis kurva S-nya agak bergeser nih, harus di-adjust lagi gitu. Kemudian waktu, pasti ya Bapak Ibu tidak dapat dipungkiri keterlambatan waktu gitu, kemudian peningkatan biaya gitu, cash flow-nya badan usaha pun berpengaruh. Nah, ini beberapa dampak yang kami identifikasi terdapat pada sektor konstruksi karena adanya COVID-19. Nah, ini Bapak Ibu secara detail kami ingin menyampaikan terkait penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi, saat kita berbicara penyelenggaraan jasa konstruksi itu sebenarnya tidak hanya berkutat pada paket proyek visi, pengawas gitu, tidak. Tapi
kita melihat kepada seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi ya, dimulai dari ini Bapak Ibu, start dari sini nih, tahap pengkajian, perencanaan, perancangan, pembangunan, operation maintenance, dan pembongkaran. Ini adalah seluruh siklus yang membutuhkan perhatian seluruh pelaku, gitu. Karena keberhasilan pekerjaan di tahap pembangunan ini itu tidak akan bisa terwujud jika di tahap sebelumnya ini tidak terlaksana dengan baik, gitu. Jadi pihak-pihak ataupun konsultan ya dalam hal ini yang bekerja sebelum tahap pembangunan ini juga diharapkan dapat berkontribusi dan bekerja yang cukup baik sehingga dapat berjalan dengan output di tiap-tiap tahapan ini dapat terwujud dengan baik sehingga mendukung efektivitas tahapan pembangunan. Kesemuanya ini Bapak Ibu kita maksudkan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi di sini kelihatan Bapak Ibu yang warna biru ini adalah kontribusi dari konsultan, yang warna hijau adalah kontribusi dari badan usaha penyedia jasa, ada di asosiasi konsultansi ataupun asosiasi penyedia jasa pekerjaan konstruksi sangat amat berperan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi. Apa saja perannya gitu. Itu tadi mulai dari tahap pengawasan gitu kan, kemudian forum jasa konstruksi dan pengaduan gitu. Tapi tidak di situ saja Bapak Ibu. Kami harapkan Bapak Ibu yang ada di asosiasi ini juga membantu kami dalam membina anggota-anggota Bapak gitu. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan penyelenggaraan jasa konstruksi ini konsultan sama kontraktor loh yang berperan gitu kan. Jadi kalau konsultan sama kontraktornya ini kompeten gitu ya, kalau konsultan sama kontraktornya ini berkualitas gitu, bisa bisa dijamin gitu bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi kita juga akan berjalan dengan baik gitu. Permasalahan-permasalahan di lapangan pun juga bisa terhindari gitu. Komunikasi antara pengguna dan penyedia ini juga akan baik gitu. Sehingga miss komunikasi, sengketa-sengketa dalam pelaksanaan kontrak konstruksi bisa diminimalkan gitu. Jadi itu harapan kami ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sendiri di asosiasi tidak hanya tadi 3 itu tadi ya, terhadap pengawasan, pengaduan dan forum itu tadi, partisipasinya tidak hanya itu tetapi juga mendevelop ya, meningkatkan kapasitas Bapak Ibu serta anggotanya lewat asosiasi Bapak Ibu gitu. Karena kami harapkan kalau asosiasi-asosiasi di Indonesia ini sudah oke ya gitu, personal development-nya bagus, terus continuing development-nya dia ke anggotanya juga bagus gitu. Saya rasa penyelenggaraan jasa konstruksi kita juga akan ikut meningkat dan akan berkualitas gitu jadinya gitu. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan gitu. Jadi tadi kami sudah menyampaikan bahwa infrastruktur itu merupakan sektor yang digadang-gadang untuk mengembalikan perekonomian kita karena saat ini kita sedang dilanda oleh COVID. Jadi harus dilaksanakan secara cepat dan tidak boleh berhenti gitu. Otomatis diperlukan kerja bersama gitu, diperlukan konsentrasi dan perhatian bersama untuk menjaga agar seluruh anggaran negara baik APBN maupun APBD yang sudah digelontorkan cukup besar ini dapat menyumbangkan pertumbuhan positif bagi perekonomian dan masyarakat. Demikian Bapak Moderator yang dapat kami sampaikan. Mungkin kita bisa nanti eksplor lebih lanjut ya Bapak Ibu dalam sesi diskusi. Terima kasih.